Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam taslima. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa 'amalan ladzi yuballighuni hubbaka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, ta'aruf kita, ada informasi yang sampai kepada saya, yaitu marilah kita mendoakan saudara kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, melampaukan kuburannya, dan mengumpulkan beliau bersama dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh, yaitu bernama Muhammad Yunus Purba bin Jaminsa Purba. Jadi tadi diminta pesan supaya kita mendoakannya, yaitu Bapak almarhum Muhammad Yunus Purba bin Jaminsa Purba. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini diantara doa yang dianjurkan untuk membaca untuk saudara-saudara kita. Semoga Allah mengampuninya, merahmatinya, dan memaafkan segala dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Jemaah sekalian, kajian kita pada kali ini adalah kitab tauhid. Kita membahas tauhid. Bab yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah babun minasyirki al-isti'adatu bi ghairillah. Bab bagian dari perbuatan syirik, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Termasuk dalam kategori syirik, yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang megang Al-Quran jangan diletakkan, bisa dilihat dalam surah Al-Jin ayat 6. Buka surah Al-Jin ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi. Ada sebagian laki-laki atau sebagian manusia ya'uduna, meminta perlindungan,
birijalin minal jinni, kepada sebagian laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqa, lantas kemudian Allah tambahkan rasa takut ke dalam hati. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kacamata dunia kita minta perlindungan kepada sesama manusia itu boleh dalam urusan dunia. Misalnya saya punya permasalahan, kemudian ada orang lain yang bisa, menurut saya bisa membantu permasalahan saya, kemudian saya minta tolong, atau itu boleh. Atau kalau kita bahasa orang Medan namanya deking, kita kalau ada apa-apa ada deking aman, berarti meminta perlindungan kepada deking. Dalam urusan dunia itu boleh, itu dalam urusan dunia. Tapi kalau minta dekingnya kepada selain manusia, inilah masuk dalam bab syirik. Babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab termasuk kategori syirik, meminta perlindungan kepada selain Allah. Dalam urusan agama harus kepada Allah. Tapi dalam surah Al-Jin ayat 6 diberitahukan informasi untuk kita, ternyata ada manusia yang minta perlindungannya bukan langsung kepada Allah, tapi kepada jin. Adik udah pernah lihat jin belum? Belum pernah ketemu jin? Belum pernah ya. Kalau adik pernah ketemu jin, bahaya itu, ya kan? Karena kalau ada manusia bisa lihat jin, bisa dua kemungkinan. Manusia bisa lihat jin itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah jin itu menampakkan dirinya di hadapan kita. Kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua adalah kita belajar ilmu mendatangkan jin. Bisa dari pelajari ilmu mendatangkan jin? Bisa nggak Pak? Bisa Pak. Tinggal Bapak searching di internet itu banyak. Tinggal download di internet itu banyak. Cara memanggil jin banyak Pak. Tapi dalam Islam boleh atau tidak? Tidak boleh. Nah inilah babnya, meminta perlindungan kepada selain Allah. Lantas apa tujuannya dipanggil jin? Menghadirkan jin itu tujuannya apa? Macam-macam manusia itu menghadirkan dan mendatangkan jin. Yang pertama, ingin cepat kaya, minta kepada jin. Ada manusia begitu, ingin cepat kaya kan? Kayanya instan, ya kan? Hari ini dia miskin, besok udah kaya. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal. Orang kalau mau kaya berusaha, capek-capek dulu. Nggak mungkin seperti kita membalikkan telapak tangan kita ini. Hari ini dia miskin, besok dia kaya. Dalam kacamata kita mustahil. Berarti ada sesuatu yang aneh pada diri orang tersebut. Rupanya dia punya tuyul. Iya kan? Tuyul. Ada yang pernah lihat tuyul? Pernah lihat tuyul? Hah? Nggak pernah? Itu loh yang kepalanya botak di TV. Di TV kan begitu. Saya pun belum pernah lihat. Dia cuma film sinetron aja itu, ya kan? Tuyul dan Mbak Tuyul. Nah, ya kan? Jin dan Jul, ya kan? Apalagi itu? Pokoknya film-film tuyul itu lah kan? Nah, kecil, kepalanya botak, ditugasin apa tugasnya? Tuyul itu apa tugasnya? Nyuri apa? Duit. Nah, adik-adik yang perempuan pernah lihat tuyul nggak? Adik-adik yang perempuan pernah lihat tuyul? Nggak pernah ya? Nggak pernah lihat tuyul. Kalau kita pernah lihat tuyul, itu juga dua kemungkinan tadi.
tuyul itu menampakkan diri di hadapan kita. Kalau tiba-tiba tuyul muncul di hadapan adik-adik yang perempuan, terus ngapain? Kalau muncul tuyul mau diapain? Yul, kemari Yul. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menampakkan dirinya di hadapan kita. Kemungkinan yang kedua, kita belajar ilmu memanggil tuyul. Ada dulu film sinetron Jalangkung, dipanggil datang, tak dipanggil datang. Gimana? Lupa saya. Itu bisa dipelajari. Tinggal buka internet, ilmu mendatangkan banyak Pak. Di internet itu yang baik ada, yang tak baik ada semua Pak. Makanya Islam mengajarkan kita kalau kaitannya dengan agama ini masuk perbuatan syirik. Ada yang menarik jamaah sekalian. Ada ustaz tamatan Mesir, LC kan, kalau tamatan Mesir kan gelarnya LC. Dia bilang, saya tahu ayat surat Al-Jin ayat 6, manusia itu tidak boleh minta perlindungan kepada jin. Ustaz ini ada jinnya, Ustaz ini ada jinnya, LC dari Mesir, ada jinnya. Dia bilang, saya ini bukan minta perlindungan sama jin, tapi saya berteman sama jin. Coba cari ayatnya. Ada nggak ayat kita dilarang berteman sama jin? Nggak ada. Bapak Ibu sekalian kalau buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas sampai surat yang terakhir, memang tak ketemu kita ayatnya. Ayat yang mengatakan manusia itu tidak boleh berteman sama jin. Yang ada ini ayatnya. Surat Al-Jin ayat 6, meminta perlindungan kepada jin. Dia bilang, saya tak minta perlindungan, dia minta pertolongan, tapi saya berteman. Cara bertemannya gimana coba? Bapak masuk akal gak berteman sama jin? Gimana cara teman? Kapan Bapak mau ke rumah dia? Berapa nomor handphonenya? Di mana rumahnya? Tingginya seperti apa? Wajahnya seperti apa? Gak tahu ya kan? Jelas gak tahu. Punya teman yang goib. Kalau bahasa kita goib. Kayak kita main dunia maya kan, main Facebook. Kita kan nggak tahu wajahnya. Kadang dikirim wajah-wajah ganteng orang lain kan, tiba-tiba bukan wajah dia kan suka-suka dia kan. Main berteman di Facebook, di WhatsApp, Telegram, Instagram. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa itu. Bisa jadi foto yang dia kirim itu bukan asli. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Itu aja masih mengundang rasa apa kita? Keraguan, masih mengundang rasa keraguan. Ini benar gak wajah dia yang selama ini saya chatting sama dia, ngechat sama dia, kirim WA, benar gak itu wajahnya? Itu aja masih mengundang keraguan. Lantas bagaimana kalau berteman dengan makhluk ciptaan Allah yang kita tidak melihat dia, tapi dia bisa melihat kita? Gimana itu? Yang nggak mungkin bisa berteman. Nah, dia alasannya berteman. Saya ini berteman dengan jin. Bagaimana caranya berteman sama jin? Ada istilah orang dulu. Kalau orang-orang hebat itu punya kodam. Kodam. Pernah Bapak dengar istilah kodam? Kodam itu apa ya Pak? Kodam itu artinya pembantu. Kodam itu bahasa Arab. Kodam artinya pembantu. Nah, kata orang dulu itu kalau ustaz kajian udah tinggi, dia punya kodam. Kodam itu pembantu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia kita, alam kita berbeda sama mereka. Dunia kita, alam kita berbeda. Punya kewajiban sama, taat terhadap perintah Allah, menjauhi larangan Allah, sama kewajibannya. Makan, dia juga makan. Minum, dia juga minum.
Butuh lawan jenis, dia juga butuh lawan jenis. Menikah, dia juga menikah. Sama seperti kita. Sholat, dia juga sholat. Sama, kewajibannya sama. Jadi kewajiban kita sebagai orang Islam dengan kewajiban jin Islam juga itu sama kewajibannya, nggak beda. Kalau ada orang Islam itu yang jahat, jin pun ada yang jahat. Kalau ada orang Islam yang baik, jin pun ada yang baik. Jadi intinya sama saja, sama, nggak jauh beda. Kalau ada orang Islam yang bertakwa kepada Allah, jinnya pun ada yang bertakwa kepada Allah. Tapi kalau muncul pertanyaan, mana yang lebih mulia, manusia atau jin? Mana yang lebih mulia? Manusia atau jin, Bu? Manusia. Kenapa manusia lebih mulia? Kenapa? Siapa yang bisa kasih jawaban? Biar kita diskusi. Kenapa manusia lebih mulia dari jin? Gimana, Pak? Karena Rasul dari manusia. Boleh jawabannya. Ada lagi jawaban lain? Iya, betul. Manusia diciptakan dari tanah. Ada lagi, Pak? Adik-adik tahu adik? Oke, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ayat Al-Qur'an. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Ingat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap? Singgasana Ratu Balkis dalam sekejap. Apa kata jin Ibrik? Itu dalam Al-Quran. Begitu kamu berdiri dari tempat dudukmu, maka singgasana Ratu Balkis sudah pindah. Kata jin Ibrik. Kata orang soleh, apa katanya? Lebih hebat lagi. Begitu kamu mengedipkan mata, singgasana Ratu Balkis sudah pindah. Mana yang lebih cepat? Orang soleh, kedip mata. Itu menunjukkan kisah itu yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya adalah menunjukkan orang yang soleh itu jauh lebih hebat, jauh lebih mulia daripada jin. Tapi kadang kita karena kejahilan kita, karena keawaman kita tentang urusan agama ini, dan kita ingin menjadi orang-orang yang cepat meraih sesuatu yang kita inginkan tanpa berusaha. Nah, biasanya itu ngambil jalan pintas. Padahal bisa jadi yang bantu kita pun belum tentu kaya ya. Kan jin itu juga ada yang kaya, ada yang miskin, Pak. Jangan Bapak kira jin itu semua kaya. Sama, posisinya sama seperti kita. Ada jin yang kaya, ada jin yang miskin. Kira-kira kalau kita minta tolong, jin kaya mau nggak tolong kita? Belum tentu, nggak tahu kita. Karena kalau jin muslim, dia tidak akan mau ganggu. Karena sudah disebutkan di dalam ayat itu disebutkan alam mereka itu berbeda dengan alam kita. Mereka tidak boleh mengganggu alam kita, dan kita pun tidak boleh mengganggu alam mereka. Nah, kalau ada orang Islam minta perlindungan kepada jin, maka itulah masuk dalam kategori perbuatan syirik. Minta sama Allah, jangan sama jin. Kalau kita minta kaya, minta sama yang menciptakan kita. Jin itu ciptaan Allah juga. Dia tidak bisa memberikan kepastian kepada kita
kalau dia akan memberikan kekayaan kepada kita, tapi paling dia menghipnotis mata kita. Itu ambil daun, nanti daun yang kamu ambil bisa berubah menjadi uang. Itu kan film-film yang kita nonton itu kan, sinetron itu kan. Ambil daun, masukkan karung, nanti tiba-tiba ditengok uang, buang pulang uang semua. Besok kembali daun. Mata kita dihipnotis sama dia. Daun itu kita lihat seperti uang. Itulah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihir lempar tali jadi ular. Nabi Musa alaihissalam lempar tongkat jadi ular. Tukang sihir tahu ini mana sihir mana bukan. Tukang sihirnya Fir'aun itu tahu karena mereka tukang sihir senior. Tali itu mereka lempar berubah jadi ular, ada mantranya, mereka tahu. Tapi tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa alaihissalam dilempar berubah menjadi ular yang besar, kemudian memakan ular-ular yang kecil. Menurut mereka ini bukan sihir. Tahu mereka kalau sihir itu seperti apa? Apa yang dibaca mantranya, kemudian tipu muslihatnya mereka tahu. Maka mereka mengatakan ini bukan sihir, ini kebesaran Allah. Langsung mereka beriman kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam, yaitu Allah Rabbul Alamin. Luar biasa. Nah, tapi itulah pelajaran yang sudah dikasih tahu oleh Allah di dalam Al-Quran. Masih aja ada manusia-manusia yang minta perlindungan kepada jin. Dalam kacamata agama tidak boleh, nggak boleh, Pak. Bagaimana caranya mereka minta perlindungan? Macam-macam. Ada yang bertapa di gua, ada yang di mandi tengah malam di sungai, ada yang mandi kembang, ada yang macam-macam, untuk supaya keinginan mereka itu bisa dikabulkan oleh jin. Dan tentu jin yang jahat ini mengabulkannya ya tentu minta syarat dan ketentuan berlaku. Ya bisa jadi di antara syarat-syaratnya adalah menyekutukan Allah. Ada di kisah seorang santri, ada satu kamar punya bapaknya, yang kata bapaknya ini kamar tidak boleh kalian masuk, rahasia. Sampai bertahun-tahun anaknya nggak tahu. Sampai setelah bapaknya meninggal, dan meninggalnya susah, sakaratnya susah, meninggalnya susah. Begitu setelah bapaknya meninggal, ada satu ruangan yang rahasia yang oleh bapaknya bertahun-tahun tidak boleh dibuka. Setelah bapaknya meninggal dibuka, ternyata ruangan itu adalah WC. Di klosetnya diletakkan Al-Quran. WC, di klosetnya itu diletakkan Al-Quran. Barulah mereka mengerti. Berarti makanya selama itu ruangan tak boleh dibuka, memang bapaknya sering kedatangan orang. Minta diobatilah, yang sakit ini sembuh, yang sakit ini sembuh, sakit ini sembuh. Ternyata ada satu perbuatan yang dilakukan itu sampai betul-betul menghinakan dirinya, itu dengan cara meletakkan Al-Quran di atas kloset. Terkejut anak-anak. Wajar ketika dalam keadaan sakaratnya susah. Ketika mau matinya susah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jenis jin itu ada 3. Sinfun yatiru fil hawa. Jenis yang pertama adalah jenis yang bisa terbang di atas langit. Apakah semua jin bisa terbang? Enggak semua. Enggak semua jenis jin bisa terbang. Ini jenis yang berbeda. Nah, jin yang bisa terbang di atas langit itulah yang mencuri informasi di langit.
Setiap dia mau menembus lapisan langit yang pertama, ingin mencuri informasi yang ada di atas langit, maka dilemparlah oleh malaikat sebuah benda yang kita kenal dengan namanya meteor. Atau kalau kita lihat ada bintang yang bergerak, itu kemungkinan digunakan untuk melempar jin yang ingin mencuri informasi di langit. Dari informasi yang didapat dari 10, 9 dusta, 1 yang benar. Maka kata Nabi begitu kan, hati-hati, jangan percaya dengan perkataan jin. Dari 10 kata-katanya, 9 yang dusta, 1 yang benar. Dan sulit kita menerka mana yang benar, mana yang dusta. Sulit. Makanya disebutkan, idza ra'aitumur rajulan yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa, apabila kalian melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air atau bisa terbang. Pernah lihat manusia bisa terbang? Pernah, saya pun pernah. Sinetron. Dia lihat, bisa terbang dia, berantem terbang. Bukan di tanah berantemnya, di atas dia. Terbang juga, sinetronnya kan, sinetronnya. Terbangnya dia, berantemnya di atas dia. Nah, disebutkan oleh Imam Syafi'i, kalau kalian lihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, kemudian ada orang yang bisa berjalan bukan di atas air, tapi di langit, di atas genteng atau dimanapun bisa terbang. Kalau dia mengamalkan amalan-amalan sunnah, ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, maka ketahuilah itu adalah karomah. Itu adalah karomah. Tapi kalau kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, ada orang yang bisa terbang, tapi dia tidak mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tidak mengerjakan Islam dengan baik dan benar, tidak mengikuti sunnah, maka ketahuilah berjalannya dia di atas air atau terbangnya dia di atas langit itu dibantu oleh jin. Dibantu oleh jin. Pernah lihat manusia berjalan di atas air? Dalam sinetronnya kan? Tapi ada kisah nyata dalam peperangan Qadisiyah. Pasukan Islam melawan pasukan Persia. Pasukan Persia itu adalah penganut agama penyembah api. Pasukan Persia peperangan Qadisiyah namanya. Pimpinan pasukannya namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika mau melawan pasukan Persia, itu ada sungai, arusnya deras, sungainya dalam. Saat menulis surat kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, memberitahukan kondisi mereka nggak bisa nyebrang. Untuk menyampai negeri yang di seberang sana, mereka nggak bisa, kecuali jalan satu-satunya mereka harus melewati sungai itu. Sementara mereka nggak punya perahu nggak punya, sampan nggak punya, kapal nggak punya. Maka nulis surat kepada Umar, minta petunjuk. Akhirnya Umar nulis surat yang saya tulis ini nanti campakkan ke sungai. Wahai sungai, ini adalah pasukan Muhammad SAW. Jangan kau hambat langkah kami, biarkan kami lewat. Lempar. Kurang lebih begitu. Kisah ini tercatat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir, termasuk penafsir Al-Quran yang terkenal. Dilempar surat. Habis dilempar, yang pertama berjalan siapa? Komandan lah, udah jelas kan? Komandan berjalan sana, betul bisa berjalan di atas air. Kemudian dites, karena pasukan itu ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, ada yang naik kuda.
Semua jalan. Kudanya berjalan di atas air, orang-orang juga berjalan di atas air. Di tengah perjalanan itu masih di air, tiba-tiba alat masak mereka itu jatuh. Alat masak mereka jatuh ke dalam air. Akhirnya mereka rame-rame masuk ke dalam air untuk mengambil alat masak yang jatuh. Begitu dapat, jalan lagi di atas air. Luar biasa. Sampai ke tepian, nggak ada yang tenggelam. Padahal bisa jadi kemungkinan masukan itu ada yang tidak bisa berenang. Sampai ke tepian. Itu namanya karomah. Kalau untuk Nabi namanya mukjizat. Kalau untuk kita orang-orang Islam itu namanya karomah. Jadi nggak ada istilah kita mukjizat. Walaupun nanti di istilah di agama lain itu disebut dengan mukjizat. Kan agama tertentu kan ada yang menyebutkan itu mukjizat. Kalau kita nggak ada, mukjizat itu hanya untuk Nabi. Untuk kita orang beriman itu namanya karomah. Jadi bisa. Oh, karomah itu untuk siapa? Ya untuk kita. Kita pun bisa dapat karomah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, afdalul karomah al-istiqomah. Karomah yang paling utama adalah istiqomah di jalan agama Islam ini. Itulah karomah yang paling utama, yaitu istiqomah dalam menjalankan agama Islam ini. Itu istiqomah gitu. Dan ternyata berat kan? Untuk menjalankan agama Islam ini dengan baik dan benar itu kan berat. Kalau kita menjalankannya dengan baik dan benar, itu namanya karomah. Istiqomah mengerjakannya dengan baik dan benar, itu namanya karomah. Sudah ngaji? Berapa menit lagi? 10 menit. Ada tanya jawab? Jadi biar ada yang mau ditanya. Kalau ada saya lagi. Ada yang mau ditanya? Baik, silakan. Saya mau tanya, bagaimana punya kadang masyarakat umum kan seperti kalau punya kadang anak sakit, Pak tanya dulu sama ini, Pak sana gitu kan ada seperti itu mungkin terkejut atau apa, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Oh iya. Memang ada istilah kita itu orang kayak gitu dibilang orang pintar. Nah, namanya orang pintar ya. Tapi kalau kita tanya cuma teman SD ya. Tapi dibilang orang pintar. Profesor lah. Nah, Kan umum itu Pak ya, kalau iya, kan betul. umam atau apa kan? Di tempat saya banyak juga gitu. Cara menilainya begini Pak. Apakah yang dilakukan itu benar dalam kacamata agama Islam atau tidak benar? Yang pertama, memang yang menilai, yang melihat itu orang yang harus paham agama. Kalaupun orang yang melihatnya tidak paham agama, minimal dapat informasi dari orang yang paham agama. Informasinya begini, yang pertama, dia mengobatinya menurut akal manusia, itu masuk akal. Cara mengobatinya masuk akal. Kan ada di TV itu Pak, Bapak pernah lihat orang yang mengobatinya gini-gini aja, sembuh, nggak masuk akal kan? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal, gini-gini. Dokter aja sampai suntik nanya sakitnya di mana, ini dia gini-gini. Nah, pertama kita melihat masuk akal atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua adalah adakah dia pertama kali ketika mengobatinya menyebutkan nama pasien. Karena ciri-ciri dukun ketika dia mengobati orang yang pertama kali disebutkan atau ditanyakan siapa namamu, bukan sakitmu yang mana. Itu ciri-ciri dukun. Kalau dokter kan yang bertanya apa? Sakitnya mana? Tapi kalau ciri-ciri dukun bukan. Tapi yang ditanya adalah nama. Kemudian ciri yang berikutnya adalah syaratnya. Apakah dia mengajukan syarat yang itu tidak sesuai dengan kacamata Islam? Contohnya nanti kamu cari air di 7 sumur masjid, kemudian kasih minum sama orang sakit.
ya kan? Jadi pernah datang ke masjid tempat saya ibu-ibu, Pak, minta airnya ya. Untuk apa Bu? Dia nggak bilang, minta airnya ya. Minta air. Bu, itu kan air mentah Bu, nggak masak Bu. Ini kami kasih air masak ini Bu. Dia kan ambil air berat untuk minum, nggak masak Bu. Ini kami kasih air masak. Maksudnya ada uang gelas. Oh nggak mau, kami air ini aja. Loh itu nggak masak loh Bu, masa diminum? Nanti sakit, nggak ini aja. Nggak masuk akal kan? Nah yang nggak masuk akal itu jangan diterima. Kemudian yang berikutnya, yang banyak kita bisa lihat membaca mantra atau tidak. Biasanya dukun itu baca bismillahnya itu kuat, bismillah, al-fatihah itu kuat. Nanti udah baca-baca yang lain, mulutnya kuat kami, dan kita nggak tahu apa yang dibaca. Itu ciri-ciri dukun. Memang agak jelek kan kita lihat, walaupun dia kasih nama orang pintar. Jangan terkecoh dengan penampilan. Penampilan itu tidak menjadi ukuran, ya kan? Penampilan. Makanya Rasul mengatakan jangan melihat seseorang itu karena pakaiannya, tapi lihatlah karena perbuatannya. Jangan lihat seseorang itu karena pakaiannya. Pakaian itu tak jaminan orang pakaian rapi begini belum jaminan orang soleh kan? Nah, jangan lihat. Bisa jadi orang yang pakaian coba japi ternyata doanya dikabulkan sama Allah. Itu pasti rasa. Jadi kalau memang keseharian dia baik dan benar kalau apa. Jadi kita harus melihat dan itu masuk akal. Orang Islam. Ada yang lain? Ya. Kalau diminta dulu kuliah itu katanya kita nggak dapat ini ya, jaminan bebas dari ajab kubur sama kalau yang sirot itu masuk surga tanpa hisab. Karena saya punya teman gini, dia sering sedih, curhat terus saya bilang dekat sama Allah, dia bilang mungkin saya ada gangguan jin ya. Jadi nggak ada juga di mana tentang rupiah. Kalau kita ketiban dosa nggak? Karena kan dibilang teman saya bilang yang lain nggak boleh kita minta rupiah. Nanti kita nggak dapat masuk surga tanpa hisab. Ada 70.000 umat itu. Boleh minta rupiah, boleh. Itu kajiannya pernah saya sampaikan di sini ya tentang orang yang ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab. Ciri-ciri orang masuk surga tanpa hisab itu ada 4. Yang pertama, belum pernah minta diruqyah. Yang kedua, belum pernah diobati dengan besi panas. Yang ketiga, tidak percaya dengan ramalan tatoyuh, ramalan buruk. Yang keempat, senantiasa bertawakal kepada Allah. Kalau 4 hal ini terpenuhi, maka dia punya peluang untuk masuk surga tanpa hisab. Siapa saja, selama dia orang Islam. Kita Bapak sekalian punya peluang. Belum pernah minta diruqyah, belum pernah diobati pakai besi panas. Saya belum tahu besi panas seperti apa. Yang jelas besi panas kemungkinan besi yang ditempel ke tubuh kita. Yang ketiga, tidak percaya dengan ramalan-ramalan buruk. Yang keempat, senantiasa bertawakal kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Maka kita punya peluang masuk surga tanpa hisab. Atas bagaimana dengan orang yang sakit kena gangguan jin, minta diruqyah, boleh atau tidak? Boleh. Lantas dia nggak masuk surga? Masuk surga. Semua orang Islam masuk surga. Semua orang Islam masuk surga. Nanti bulan depan lah saya sampaikan kajian. Semua orang Islam itu masuk surga. Nanti ada kajian. Cuma cara masuk ke dalam surga itu beda-beda. Ada yang disiksa dulu di belakang, ada yang merangkak, ada yang berlari, ada yang bergelantungan di tali, macam-macam cara kita masuk surga. Ada yang tanpa hisab tadi. Tapi di dalam hadis atau ayat menyebutkan semua orang Islam selama di hatinya masih ada iman, itu semuanya masuk surga. Jadi nggak usah khawatir, cuma caranya beda. Nah tentu
kita memilih cara untuk masuk surga tanpa disiksa di neraka, kan begitu kan? Kita maunya begitu kan? Siapa yang mau disiksa dulu di neraka? Tentu gak ada mau kan? Itu bukan pilihan kita kan? Pilihan kita adalah kita mati kemudian dibangkitkan dari kematian, langsung dimasukkan ke dalam surga. Itu pilihan kita, pilihan kita. Dan kita tidak memilih kalau kita disiksa dulu di neraka. Maka pilihan ini tentu carilah peluang-peluangnya untuk bisa masuk surga tanpa dulu disiksa di neraka. Jadi nanti ada kajian. Jadi intinya boleh minta diruqyah itu boleh. Nah, nanti kita bulan depan lah ya. Nanti ingatkan lagi saya isi pengajiannya. Nah, bulan depan insya Allah nanti kita akan kaji tentang orang Islam itu punya peluang masuk surga. Semua orang Islam punya peluang masuk surga. Kalau masuk cukup. Kalau udah ngaji-ngaji, Bapak lagi mau nanya boleh? Boleh. Oh, di luar tema? Ya kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ini saya punya teman, dia kan kafir, sudah berbangga. Misalnya salah seorang mereka malah, jadi hukum mereka sebagai asalnya itu gimana baiknya? Yang mualaf siapa? Misalnya si istri, Suami? masih tetap Nasrani. Oke. Berarti kalau suaminya Nasrani, istrinya Muslim, maka mereka sudah tidak sah lagi sebagai suami istri. Karena sudah beda agama. Buku nikahnya itu udah beda. Karena di buku nikah kita itu sama buku nikahnya mereka yang bukan agama Islam itu beda, Pak. Gak ada mereka psikotaklik itu gak ada. Di buku nikahnya udah beda, Pak. Buku nikah kita sama mereka udah beda. Nah gitu. Jadi kalau dalam kacamata agama itu sudah tidak sah sebagai pasangan suami istri. Harus otomatis sudah cerai itu, Pak. Tanpa perlu lagi bilang ke apa, otomatis sudah cerai. Karena dia kalau sudah pindah agama resmi, kalau resmi pindah agama itu dicatat di KUA. Makanya kalau ada orang pindah agama ingin jadi orang Islam, itu tidak cukup dengan ustaz. Ustaz itu memang bisa membantu mensyahadatkan orang, tapi dia harus panggil perwakilan dari KUA, minimal bagian penyuluhan, supaya nanti dicatat oleh bagian penyuluhan nama fulan bin fulan itu sudah pindah agama. Kenapa? Nanti buku kakaknya berubah semua, kakaknya. Kalau nanti tidak diurus, nanti sulit dia. Kalau nanti di kemudian hari dia mau menikah lagi, kalau misalnya masih Islam masih lajang ya, atau dia sudah menikah, jadi harus ada perwakilan dari pemerintah. Bahasa saya itu perwakilan dari pemerintah untuk mencatat kalau dia telah masuk agama Islam. Gitu ya, orang Islam. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.